wabarakatuh. Semangat pagi, semangat belajar, pendidikan SMK bisa. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini ketemu lagi dengan Bapak Febri Daulay. Nah, dalam video kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel Teknik Finish Sepeda Motor SMK Negeri 3 Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba sharingkan mengenai edukasi mengenai proses overhaul neck cylinder atau kepala silinder, di mana nanti kita akan membahas dan membongkar masalah mekanisme katup dan bagaimana cara bongkar dan melakukan pemasangan pada kepala silinder atau head silinder. Yuk. Oke, baik, seperti biasa Anda sekalian, sebelum kita melakukan pekerjaan overhaul kita, seperti biasa kita akan melakukan persiapan peralatan terlebih dahulu. Jadi ini ada beberapa peralatan yang akan kita gunakan. Yang pertama nanti kita akan menggunakan yang namanya valve spring kompresor. Jadi ini fungsinya nanti kita akan melakukan untuk membuka dari kuku klep ya. Nah, selanjutnya kita menggunakan kunci ring 1214, nanti fungsinya untuk membuka baut kepala silinder. Juga kunci T10, T8, obeng min, kemudian tang spi, dan juga obeng magnet untuk nanti melepaskan kuku klepnya. Jadi ini adalah beberapa peralatan standar yang akan kita gunakan nanti pada saat kita akan melakukan pekerjaan untuk overhaul kepala silinder. Oke, kita lanjutkan. Jangan lupa ya, like and subscribe di channel TBSM SMK Negeri 3 Jambi. Lanjut, kita akan masuk pada proses untuk pembongkaran dan pemasangan nanti pada overhead kepala silinder. Nah, di sini kita akan menggunakan engine Supra X125 Honda ya. Ini adalah salah satu contoh yang akan kita gunakan. Nah, nanti sebelum kita melakukan pembongkaran pemasangan, perhatikan juga dulu untuk kita melakukan sesuai SOP, sesuai standar dari engine motor masing-masing ya. Nah, di sini Bapak akan mencontohkan untuk engine Supra X125. Baik, kita akan langsung masuk untuk proses pembongkaran. Jadi yang pertama kali sebelum kita melakukan pembongkaran, yang kita buka pertama kali adalah tutup dari rantai timing gear bagian depan. Kita gunakan kunci T10. Kita lepaskan baut 10 pengunci tutup timing gear. Satu kita kendorkan. Oke, langkah kedua kita buka baut pengunci di sebelah kiri engine. Oke, selanjutnya kita buka dan kendorkan baut pengunci kepala silinder, ada 4 di depan. Nah, ini harus kita lakukan pembukaannya dengan cara bersilang ya. Jadi apabila kita buka dari sebelah kanan atas, berarti kita akan buka ke bawah, ke samping, baru ke belakang lagi ya. Jadi harus membuka secara bersilang. Oke, kita lepaskan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pilas pada kepala silinder ya. Kita lepaskan. Oke, jadi setelah kita lepaskan 4 kepala silinder, 2 pengunci di sebelah kiri, baru kita bisa lepaskan dari kepala silinder. Nah, sebelum kita lepaskan, pastikan rantai temeng kita buka terlebih dahulu ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, supaya nanti tidak terjadi kesalahan pada saat kita melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali, pastikan posisi dari rantai temeng sebelum kita lepaskan adalah posisi pada top ya. Nah, kita perhatikan di sini ada tanda titik.
Ya, ini harus kita sejajarkan dengan tanda yang ada pada kepala silinder. Di sini cowakan seperti ini. Ya, jadi antara tanda titik di rantai temeng dan juga tanda cowakan di pada kepala silinder ini harus sejajar terlebih dahulu. Baru kita lepaskan. Oke. Nah, Anda sekalian perhatikan di sini pada saat kita melakukan pembongkaran ya agak terjadi sedikit kesulitan. Kenapa? Karena pin dowelnya mengikut. Nah, jadi untuk mencegah hal ini sebenarnya pin dowelnya harus nanti dibuka. Seperti ini. Kita tarik pin dowelnya. Dan kita lepaskan timing gini. Oke, setelah itu kita lepaskan rantai temeng. Nah, terlepas semua hubungan baru kita bisa lepaskan kepala silinder. Apabila terjadi sedikit kesulitan, kita boleh menggunakan palu plastik ya. Oke, boleh kita gunakan palu plastik. Setelah itu kita lepaskan kepala silinder. Nah, Anda sekalian, inilah yang kita sebut dengan kepala silinder atau bahasa teknisnya adalah head cylinder. Nah, di sini nanti kita akan melakukan proses pembongkaran apa saja komponen-komponen yang terdapat di dalam kepala silinder, yaitu mekanisme klep, camshaft dan segala macam. Oke, kita lanjutkan. Oke, baik Anda sekalian, setelah kita lakukan proses pelepasan dari engine tadi, kepala silindernya, kita akan lakukan proses pembongkaran pada kepala silinder. Apa saja komponen yang terdapat di dalam kepala silinder akan kita buka sekarang. Oke, jadi yang pertama di sini ada penahan camshaft. Nah, ini harus kita buka terlebih dahulu. Kita gunakan T10. Oke, yang pertama kita lepaskan dulu baut penahan dari camshaft menggunakan T10. Oke, setelah itu kita buka. Oke, selanjutnya kita lepaskan dudukan dari ya, agak sedikit susah karena berkarat. Setelah kita lepaskan pelatunya, berarem. Lanjut kita lepaskan camshaft.
Oke, inilah komponen dari mekanisme klep. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk pembukaan klep in dan klep X menggunakan special tools yang kita gunakan tadi, yaitu valve spring kompresor. Oke, caranya adalah kita letakkan terlebih dahulu penahan di kepala klepnya, ya. Kemudian satu sisinya lagi, kemudian kita press. Kita press. Kita press menggunakan kemudian kita lepaskan kuku klepnya, ya. Ini yang kita sebut kuku klep tadi, ya. Ternyata ini mengalami berkarat, ya, sehingga agak susah kita lepaskan tadi. Setelah itu kita lepaskan kembali pressnya. Oke, selanjutnya kita buka klep bagian X. Sama seperti tadi, kita letakkan dulu dan kita lakukan press. Nah, kita press sampai kuku klep kelihatan, baru kita gunakan peng magnet, boleh juga apabila kesulitan. Kita lepaskan kuku klepnya. Setelah kuku klep terlepas, baru kita lepaskan presan kompresornya. Oke, baik Nanda sekalian, setelah kita lakukan pembongkaran pada kepala silinder, inilah komponen-komponen yang terdapat di dalam kepala silinder atau silinder head, ya. Jadi yang pertama adalah komponen camshaft, nanti fungsinya adalah sebagai mekanisme pengatur klep, ya. Kemudian ada rocker arm, ya. Fungsinya nanti adalah sebagai tempat dari baut screw nut ini untuk mengatur jarak renggang klep, ya. Dan selanjutnya ada batang klep ini, fungsinya nanti adalah sebagai penahan dari dudukan seperti ini. Dan selanjutnya ada ini yang kita sebut dengan pair klep, ya. Pair klep ini fungsinya adalah sebagai pembalik pada saat terjadi proses penekanan buka tutup klep. Dan selanjutnya ini adalah kuku klep, kita bisa sebut sebagai retainer, ya. Fungsinya nanti sebagai pengunci dari kepala klep. Nah, ini sendiri yang kita sebut sebagai klep, ya. Jadi ini yang sebenarnya disebut valve atau klep ini adalah bentuknya. Nah, jadi klep ini nanti terbagi menjadi dua, ya. Ada klep in,
dan klep X. Ya. Jadi untuk membedakannya, klep in ukurannya selalu lebih besar ya dibanding daripada klep X. Ya. Jadi inilah klep in atau klep masuk, dan inilah klep X atau klep buang. Nah, ukurannya yang in pasti selalu lebih besar daripada X. Dan terakhir, ini adalah seal klep. Ya. Nah, seal klep ini fungsinya adalah sebagai komponen untuk mencegah supaya tidak terdapat oli ataupun cairan apapun yang masuk ke dalam klep, ya, sehingga tidak terjadi yang namanya asap. Ya. Oke, nah Ananda sekalian, inilah komponen-komponen dari mekanisme klep yang terdapat pada cylinder head. Ya, nanti silakan Ananda sekalian bisa cari untuk pendalamannya lebih dalam di Google atau di apapun media lainnya. Oke, lanjut. Oke, baik Ananda sekalian. Jadi setelah kita selesai melakukan pembongkaran dan kita mengetahui komponen-komponen yang terdapat di dalam kepala silinder, maka kita akan melakukan pemasangan. Setelah kita melakukan pengecekan segala macam, kita akan melakukan pemasangan, ya. Nah, untuk pemasangan seperti biasa adalah kebalikan dari pada saat kita melakukan pembongkaran tadi, ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah untuk melakukan pemasangan klep dan per klepnya. Oke. Jadi caranya kita ambil klep in, pasangkan, ya. Dan jangan lupa tadi pasangkan dulu seal klepnya, ya. Caranya adalah ini tinggal kita pasangkan pada botol klep dan kita tekan, ya, kita tekan saja, ya. Seperti itu. Lalu kita pasangkan klepnya, pasangkan per klep, kemudian pasang kuku klepnya. Selanjutnya kita gunakan lagi valve spring kompresor. Kita letakkan pada posisinya, kemudian kita press. Nah, pastikan agar tidak lari klepnya. Ini sambil kita tekan, ya, sambil kita tekan, press. Ya, kita lihat, oke, masih bagus. Ya, sampai posisi kuku klep ini melewati daripada leher di batang klepnya. Oke, setelah melewati leher klepnya, baru kita kendorkan valve spring kompresor. Ya. Oke, gampang ya. Selanjutnya, yang kedua, oke, seperti ini, sambil kita tahan. Oke, setelah masuk kita lepaskan. Oke, ya. Jadi setelah selesai kita pasangkan klep in dan klep X. Oke. Baru kita pasangkan kembali camshaft.
Pastikan bearing pada camshaft berputar dengan lancar. Setelah itu baru kita pasangkan rocker arm. Oke, tadi setelah kita pasangkan penahan dari rocker arm, baru kita kunci menggunakan ini, mencegah supaya terjadinya lepas dari dudukan penahan rocker arm. Oke, pastikan camshaft berputar dengan lancar. Oke, klep juga sudah terpasang. Baru kita lakukan pemasangan pada engine. Oke, sip. Oke, baik anak-anak sekalian, setelah kita melakukan pembongkaran dan pemasangan pada komponen mekanisme klep pada kepala silinder, baru kita akan melakukan pemasangan pada engine-nya. Nah, seperti ini kita pasang kembali. Ya, perhatikan posisi piston. Posisi piston pada titik mati atas. Ya, baru kita pasangkan kepala silinder. Ya, seperti ini. Setelah itu pastikan rantai temeng masuk ke dalam sini. Kita dorong. Oke. Setelah seperti ini, baru kita pasangkan baut sebelah terlebih dahulu. Ingat ya, pada saat seperti ini belum boleh kita lakukan pengencangan. Jadi ini hanya untuk memastikan supaya tidak lepas saja. Jadi kita hanya pasang dulu, tidak dilakukan pengencangan terlebih lanjut. Ya, lalu kita pasang baut 4 kepala. Nah, jadi di sini yang perlu diperhatikan nanti adalah pemasangan pada ring kepala ini. Ada salah satu ring yang berbeda warna, berwarna tembaga. Ini fungsinya sebagai ring oli. Nah, fungsinya nanti ada di sebelah kanan. Nah, untuk tipe setiap engine nanti beda-beda posisinya. Jadi pastikan pada saat Anda melakukan pembongkaran, perhatikan posisi-posisi baut dan ringnya agar pada saat pemasangan tidak terjadi kesalahan pada pemasangan mur dan baut pada engine. Oke, kita kencangkan secara bersilangan. Oke, kita kencangkan.
Selanjutnya kita lakukan pemasangan timing gear. Pastikan sebelum kita melakukan pemasangan camshaft pada posisi top. Cara menentukan topnya adalah camshaft bergerak bebas seperti ini dan klep bergerak bebas. Oke, kita pasangkan timing gearnya. Oke, pastikan tanda titik sejajar, baru kita pasang baut penguncinya. Oke, setelah selesai kita pasang, kita pastikan posisi top. Setelah itu lanjut nanti melakukan penyetelan klep yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Ya, setelah selesai kita tutup. Terakhir nah, baik anak-anak kalian. Jadi ini adalah proses dari overhaul atau bongkar pasang pada komponen kepala silinder atau silinder head yang kita lakukan pada engine supply 125. Ya, jadi semoga video ini bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik, diperhatikan dengan baik sebelum nanti kita melakukan praktek pada sesi tatap muka. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya di channel Teknik Bisnis Sepeda Motor SMK Negeri 3 Jambi. Semangat pagi, semangat belajar, tunjukkan SMK bisa.